Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas polimer yang berjudul Yang pertama, latar belakang. Polimer pori merupakan material yang memiliki kombinasi unik antara struktur pori yang luas dan sifat mekanik yang dapat disesuaikan, yang dimana melalui teknik emulasi fase internal tinggi atau yang bisa disebut dengan IP. Lalu, polimer hasil teknik ini disebut dengan polyhypes dan memiliki potensi aplikasi luas, termasuk dalam katalis, kromatografi, permurnian air, dan aplikasi biomedis. Yang kedua, ada tantangan pengembangan polyhypes. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan polyhypes adalah meningkatkan sifat mekanik tanpa mengorbankan porositas, yang dimana secara umum material berpori tinggi memiliki modulus kompresi yang rendah, sehingga kurang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan mekanik yang baik. Sehingga agar diperoleh polyhypes dengan keseimbangan optimal antara porositas dan kekuatan mekaniknya. Polimerisasi tiolen merupakan teknik reaksi berbasis klik chemistry yang terkenal dengan efisiensi tinggi, toleran terhadap berbagai kelompok fungsional, serta kemampuan menghasilkan material dengan sifat yang dapat disesuaikan. Dalam konteks polyhypes, tiolen dapat menghasilkan polimer dengan struktur yang lebih terkontrol, memungkinkan tuning sifat mekanik dengan lebih presisi dibandingkan sistem polimerisasi yang lain. Polyhypes. Meskipun telah banyak studi mengenai polyhypes, tetapi kurangnya pemahaman mengenai bagaimana interaksi antara struktur monomer, metode inisiasi, dan porositas dapat dikendalikan untuk menghasilkan material dengan sifat yang lebih baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kombinasi faktor-faktor terhadap morfologi dan sifat mekanik polyhypes berbasis tiolen, dengan harapan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan material berpori berkinerja tinggi untuk aplikasi industri dan biomedis. Selanjutnya ada monomer. Monomer yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua kategori. Yang pertama, trifungsional. Di dalam trifungsional ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama trimethyl all-propanatris atau TMPTMP. Adalah monomer trifungsional yang memiliki 3 gugus tiol atau SH yang terikat pada inti trimethyl all-propana melalui perantai propionat. Sifat dan perannya terhadap gugus tiol yang relatif memungkinkan TMPTMP berpartisipasi dalam reaksi polimerisasi tiol enek, membentuk jaringan polimer dengan kepadatan silang yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan mekanik dan stabilitas termal dari polimer yang dihasilkan. Yang kedua ada trimethyl all-propana triakrilat atau TMPTA. TMPTA adalah monomer trifungsional yang memiliki 3 gugus akrilat yang terikat pada inti trimethyl all-propana. Sifat dan peranannya terhadap gugus akrilat memungkinkan TMPTA untuk berpartisipasi dalam reaksi polimerisasi radikal bebas, membentuk jaringan polimer yang kuat. Penggunaan TMPTA dapat meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus dari polimer yang dihasilkan. Monomer yang kedua yaitu monomer tetrafungsional atau pentaethyl tetratis atau PETMP. PETMP adalah monomer tetrafungsional yang memiliki 4 gugus tiol yang terikat pada inti pentatritol melalui rantai propionat. Sifat dan perannya terhadap 4 gugus tiol dapat membentuk jaringan polimer dengan kepadatan silang yang sangat tinggi. Melalui reaksi tiol Ene ini berkontribusi pada peningkatan modulus kompresi dan stabilitas termal dari polimer yang dihasilkan. Pentaethyl tetraksitrektalilat (PETA) adalah monomer tetrafungsional yang memiliki 4 gugus akrilat yang terikat pada inti pentaerythritol. Sifat dan perannya terhadap gugus akrilat pada PETA memungkinkan pembentukan jaringan polimer yang sangat terhubung melalui polimerisasi radikal bebas.
Ini dapat meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan kimia dari polimer yang dihasilkan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik polimerisasi emulsi fase internal tinggi yang memungkinkan terbentuknya polimer berpori. Variasi yang diuji dalam metode ini adalah yang pertama itu struktur monomer. Monomer trifungsional memiliki 3 gugus fungsi dan tetrafungsional 4 gugus fungsi. Dapat menghasilkan polimer dengan tingkat kepadatan silang yang berbeda sehingga mempengaruhi sifat mekanik dan ukuran pori. Yang kedua itu ada metode inisiasi polimerisasi. Polimerisasi dapat dilakukan dengan inisiasi termal menggunakan AIBN atau fotoinisias menggunakan Irgecure 819. Perbedaan metode ini dapat mempengaruhi morfologi akhir dan distribusi pori dalam polimer. Yang ketiga itu adalah phase internal porositas. Phase internal yang lebih besar 75%, 80%, 85% menghasilkan porositas yang lebih tinggi, tapi dapat menurunkan kekuatan mekanik karena struktur yang lebih rapuh. Selanjutnya, pengaruh monomer terhadap sifat mekanik dan morfologi. Sistem tetrafungsional memiliki modulus kompresi yang jauh lebih tinggi, hingga 7670 MPa, dibandingkan sistem trifungsional maksimum 240 MPa. Diameter pori rata-rata sistem trifungsional 8.0 sampai 27.8 pm. Sistem tetrafungsional 8.1 sampai 12.3 pm. Polimer dengan monomer tetrafungsional lebih padat dan lebih kuat, sedangkan monomer trifungsional menghasilkan struktur dengan pori-pori lebih besar. Pengaruh metode inisiasi. Perbedaan antara fotosinsiasi dan inisiasi termal tidak signifikan dalam hal sifat mekanik. Tetapi dalam sistem trifungsional, perbedaan ukuran pori mencapai 300% antara metode inisiasi. Pengaruh volume fase internal. Peningkatan volume fase internal menyebabkan penurunan modulus kompresi karena meningkatkan porositas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini menekankan bahwa struktur monomer dan volume fase internal memiliki pengaruh signifikan terhadap sifat mekanik dan morfologi polyhypos berbasis thiolen. Monomer tetrafungsional menghasilkan modulus kompresi yang lebih tinggi dibandingkan monomer trifungsional, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah gugus fungsi dalam monomer dapat meningkatkan kekuatan mekanik polimer. Selain itu, peningkatan volume fase internal cenderung meningkatkan porositas yang dapat menurunkan modulus kompresi. Menariknya, metode inisiasi tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam sifat mekanik. Meskipun ada variasi dalam ukuran pori pada sistem trifungsional, temuan ini menunjukkan bahwa dengan memilih struktur monomer yang tepat dan mengatur parameter polimerisasi, sifat mekanik dan morfologi polyhypos dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam berbagai aplikasi, seperti katalis, pemurnian air, dan aplikasi biomedis. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.